Ni hao. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Cina Taoisme. Baik teman-temanku semua yang insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenalin, nama gue Nova Alisama, gue bisa dipanggil Nova ya. Jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang pengertian filsafat Cina Taoisme. Taoisme adalah tradisi religio-filosofis asli yang telah membentuk kehidupan masyarakat Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Dalam pengertian luas, sikap Taois terhadap kehidupan dapat dilihat dari sisi karakter orang Tiongkok yang menerima dan menyerah, riang dan riang. Sebuah sikap yang mengimbangi moral dan tugas, keras dan bersetujuan yang dikaitkan dengan Konfusianisme. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi itu adalah pengertian filsafat Cina Taoisme. Udah gitu aja, jangan lama-lama. Baiklah teman-temanku sekalian, aku nak jelasin masalah tentang si pendiri awal filsafat Taoisme itu Laozi. Sebenarnya si Laozi ini adalah orang yang anonim tidak diketahui. Bahkan nama Laozi itu sendiri sebenarnya bukan merupakan nama aslinya. Kalau diterjemahkan dalam Laozi ini artinya seorang tua yang arif bijaksana gitu. Bahkan literatur yang mencatat tentang si Laozi ini cuma satu, yaitu bukunya Simakian. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasuki tokoh setelah Laozi. Setelah zaman Laozi, dapat banyak ahli filsafat terkenal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Taoisme. Salah satunya itu Zhuangzi. Zhuangzi adalah seorang filsuf Tiongkok dari abad ke-4 sebelum Masehi. Tokoh besar dalam Taoisme setelah Laozi. Nama aslinya Zhuangzi dan karya yang dikaitkan dengannya juga disebut Zhuangzi. Liezi itu mengajarkan cara hidup ala Taoisme yang sederhana dan tidak rumit. Dia mendorong kita untuk hidup dengan cara yang ringan, yaitu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting bagi kita. Dalam ajaran ini kita diajak untuk menerima keadaan apa adanya, bertindak secara spontan tanpa banyak tekanan dan tidak terlalu terikat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada Liezi, pada sebuah aturan atau harapan sosial. Nah, menurut Liezi ini, inti ajarannya ya, dia mengajarkan bahwa kebahagiaan itu muncul ketika kita membiarkan hidup mengalir dengan sendirinya dan tidak membuat diri kita terbebani oleh hal-hal yang tidak. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pandangan lain antara Daoisme dan Konfusianisme dalam filsafat Cina. Perbedaan pandangan utama antara Daoisme dan Konfusianisme dalam filsafat Cina terletak pada fokus dan pendekatan mereka terhadap kehidupan dan alam. Daoisme menekankan harmoni dengan alam, mengikuti Dao atau jalan kosmik yang imanen dan spontan, serta mengutamakan kebebasan, kesederhanaan, dan ketidakberbuatan atau yang disebut dengan Wu Wei. Sebaliknya, Konfusianisme menekankan pentingnya institusi sosial, moralitas, dan keteraturan melalui pendidikan, ritual, dan kewajiban sosial untuk mencapai keharmonisan masyarakat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, relevansinya tuh seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang berdiri di ujung jari, mereka tuh nggak berdiri dengan kokoh. Mereka itu akan terburu-buru dan tidak akan mencapai jauh. Jadi dalam artian ketika kita hidup, kita itu selalu berjalan dengan begitu saja tanpa memaknai arti dari perjalanan kita tersebut. Bahkan filsuf Tao itu mengajarkan bahwasanya semakin keras kita mencoba, maka semakin jauh pula kita tersesat dari tujuan sejati kita. Cukup sekian pemaparan hasil diskusi kami tentang filsafat Cina Taoisme. Syasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rasionalitas. Syasha.